paling tidak saya bisa mengklasifikasi begitu ya. Arus antusiasme ini karena apa? Ada kelompok pertama itu karena memang have fun, ya, have fun. Have fun ini kalau dirinci di situ bisa sampai detail ya. Bagaimana tata panggungnya dia itu, dia mesti pakai tema-tema tertentu. Permainan lightingnya, di situ nanti yang datang dikasih apa namanya handband yang nanti bisa bercahaya karena ada LED-nya kalau dinyanyikan bersama di suasana klub itu. Bagi saya juga membaca tulisan mantan gitaris yang biasa juga manggung gitu ya. Saya membaca tulisan beliau juga menyampaikan seandainya beliau tidak hijrah gitu ya, beliau belum ketemu dengan penjelasan sebenarnya sesuatu yang hakiki mulia itu yang seperti apa. Manggung itu berada di atas panggung yang gemerlap, menjadi satu penonton di antara jutaan penonton atau ribuan penonton gitu ya, puluhan ribu penonton dengan apa bersama-sama hafal lirik lagu, menyanyikan bersama, lalu kemudian menggerakkan tangan, itu tuh keindahan, kenikmatan yang luar biasa. Begitu kalau bagi mereka ya. Jadi memang mewakili fun yang mereka inginkan, mewakili kesenangan, mewakili hiburan yang mereka mau cari. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu memang FOMO tadi ya. Jadi sebenarnya dia juga bukan penikmat musiknya si Coldplay. Mungkin kayak kemarin di Blackpink ya, Blackpink di Jakarta itu juga bukan fans berat atau fansnya itu, tapi dia ini lagi booming. Dia kalau hadir di situ dia bisa bikin konten, dia juga bisa bikin sebagai story-nya, dia juga bisa bikin itu sebagai bahan flexing-nya. Dia tidak mau ketinggalan apa yang jadi tren, apa yang sedang viral, apa yang kemudian dijadikan perbincangan oleh orang-orang, sehingga dia mau naruh posisi dirinya itu di situ, gitu ya. Di tengah-tengah kehebatan, tanda kutip, kemuliaan yang sedang diperbincangkan, orang yang sedang diidam-idamkan, diperebutkan. Nah, itu yang kemudian membuat mereka ingin melakukan itu. Padahal dia nggak menikmati juga, gitu. Yang ketiga, kalau kemudian kita lihat, kita menemukan ada alasan-alasan yang sifatnya sepertinya gitu ya, sepertinya mulia gitu ya. Lalu si band ini itu dia selalu ada nilai-nilai tertentu yang dia bawa. Dia itu tidak akan manggung di negara yang punya masalah politik, punya masalah SARA, punya masalah ekonomi, katanya begitu ya. Dia atau masalah gas emisi. Nah, itu yang kemudian sebenarnya itu adalah alasan yang dicantol-cantolkan, yang dicantol-cantolkan untuk memperkuat. Karena kalau kemudian mau kita jawab juga bisa. Ketika kemudian dia manggung di negara-negara, misalkan kemarin sebelum di sini kan di 2017 kalau Asia kan pernah ada Thailand gitu ya. Apa kemudian di sana itu tidak ada persoalan politik? Atau kalau kemudian si Coldplay hari ini itu nanti di November ini nanti dia manggung di sini, apa kemudian di sini itu tidak ada persoalan politik, tidak ada persoalan ekonomi, tidak ada persoalan tentang kerusakan lingkungan? Yang benar saja kan begitu kan ya. Jadi kemudian kalau kita mau bahas juga ada alasan, tapi itu kan dicari begitu, dan itu yang kemudian akan dibesar-besarkan. Padahal kalau kemudian mau kita detili, yang dijadikan sebagai ukuran menilai negara ini tidak ada masalah secara politik, tidak ada masalah rasialisme, tidak ada masalah ekonomi, tidak ada masalah pencemaran lingkungan. Dia mempertahankan sustainability, dia merealisir SDGs dan begitu. Kalau kemudian itu dia sampaikan gitu ya, untuk di negeri ini standarnya apa? Misalkan SDGs itu nomor satunya itu kan untuk menghapuskan kemiskinan. Justru kita ini sedang baru saja dirilis gitu ya, data bahwa 40% penduduk Indonesia itu adalah dalam kemiskinan 110 juta itu. Bahkan kemudian kalau di Asia itu kita itu orang miskin barunya itu tertinggi. Lah kalau kemudian itu dijadikan sebagai katanya salah satu standar ya, ini sukses SDGs mananya gitu. Kalau kemudian berkontribusi untuk mengurangi emisi CO2 dan seterusnya, si Amerika itu bahkan dia tidak mau ikut tanda tangan perjanjian untuk mengurangi efek rumah kaca kan begitu kan ya. Nah, kayak begitu itu terus dari mana kemudian dia mengatakan dia hanya akan manggung di tempat-tempat yang tidak ada masalah secara politik. Yang ada itu ukurannya adalah tidak bermasalah kalau Anda itu tidak bermasalah secara rasial atau rasis atau politik, itu kalau Anda tidak misalkan menolak LGBT, itu kan maksudnya kayak begitu kan. Kalau Anda tidak menolak kapitalisasi atau kemudian mempertanyakan bahwa kenapa kok kemudian pergaulan bebas, penggunaan miras kah, atau kemudian
yang itu sebenarnya hak asasi manusia lah, bagian dari hak asasi manusia lah. Orang mau berzina, orang mau menggunakan cara pemenuhan naluri seksualnya dengan cara sesama jenis ataukah biseksual ataukah terserah, itu hak asasi manusia. Kalau Anda mempertanyakan itu ada bermasalah. Lah kalau ukuran-ukuran seperti itu, sebenarnya kan kita jadi tahu. Sebenarnya ketika kita menyetujui dan menganggap itu memang perjuangan yang harus didukung dengan standar yang sebenarnya sudah mereka bikin, ya sebenarnya kita itu sedang digiring untuk masuk dalam cara berpikir dan narasi serta perjuangan mereka. Sebenarnya band ini kan juga sudah dikenal kalau dia memang sejak awal kemunculannya dia memang pendukung atau mungkin pejuang LGBT kan begitu ya. Mungkin dari sisi antusiasme itu karena itu. Nah, ini model-model seperti ini ya, menganggap sebuah hiburan, senang-senang, flexing, mencari kepuasan fisik, tidak mengenal halal haram, tidak mengenal baik buruknya itu dikaitkan dengan akhirat, itu sebenarnya khas ada pada sebuah kehidupan yang memang dia tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan agama atau tuntunan syariah itu untuk mengukur segala hal dalam kehidupan ini, termasuk amal ini mau saya lakukan atau tidak saya lakukan. Saya mau ikut tiket war atau kan enggak? Saya mau ikut konser itu atau kan enggak? Saya mau ikut-ikutan menganggap LGBT itu lumrah, hak asasi manusia atau tidak? Ketika orang itu hidup tidak dengan tuntunan Islam, tuntunan syariah, tuntunan wahyu, maka pasti ini adalah kelaziman yang akan kita dapatkan. Orang akan ngejar bagaimana mendapatkan kenikmatan tertingginya, tidak kenikmatan fisik. Ukuran paling bahagia kalau raihannya adalah materi, diantaranya cuan, kan begitu kan ya. Apa yang kemudian harus dia wujudkan di tengah-tengah masyarakat, nggak ada pakai ukuran tertentu bahwa kita itu bertanggung jawab untuk menjaga masyarakat ada pada garisnya seperti apa, kemuliaan seperti apa, nggak ada kayak begitu. Yang penting bahwa kebebasan individu itu menjadi hak asasi yang harus kemudian diagung-agungkan, harus dijaga, bahkan keberadaan negara ada untuk menjaga terpenuhnya hak asasi personal tadi.